Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di web programming konstan, coding instan. Nah, kali ini kita akan coba membuat pack dinamis ya. Nah, setelah kemarin kita sudah ubah tampilan template-nya sesuai dengan yang kita mau atau aplikasi yang mau kita buat. Nah, maka kita hari ini akan coba buat pack dinamis, yang mana ketika misalkan menu ini kita klik, maka akan tampil di sini kontennya. Nah, jadi misalkan ini saya akan ganti profil gitu ya, maka akan tampil profil di sini. Begitu juga master data, kalau misalkan saya klik data buku, maka akan tampil data buku. Nah, jadi template-nya tetap, kontennya aja yang berubah seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba ubah. Kalian boleh ubah di sini. Ini ada profil, atau boleh ubah ini bagian chart ya. Jadi kalau kalian ubah di sini berarti ubahnya di file sidebar. Kalau di sini di file navbar ya. Oke, mana saja boleh. Sesuaikan saja mana yang lebih bagusnya. Sekarang saya coba ubah dua-duanya. Saya klik di bagian chart dulu. Ya, tentunya masuk ke bagian sidebar. Ya, di bagian sidebar kita cari yang bagian chart ini, saya ubah jadi profil. Ini juga sama, kita akan coba panggil profil.php ya. Simpan. Nah, kemudian kita coba refresh. Ini profil, kalau diklik, nah ini tidak ditemukan karena filenya belum ada. Sekarang kita coba buat file. Klik kanan di bagian aplikasiku ini, kemudian new file, kemudian buat profil.php sesuai dengan nama yang kita buat tadi ya. Nah, ini kita coba contohkan, ini halaman profil. Simpan, jangan lupa disimpan. Kemudian refresh. Nah, ini tampil ya. Kalau diklik profil, muncul halaman profil. Nah, kenapa template-nya tidak ikut? Ya, iya, jelas karena kita panggil file profil. File profilnya tidak ada HTML yang membentuk template seperti ini. Ya, kan HTML-nya kosong nih, cuma tulisan aja. Nah, maka kita perlu HTML itu. Maka kalau kita perlu, maka kita copy di bagian indeks, kita pastikan di sini, kan seperti itu ya. Nah, tapi itu tidak perlu karena kita sudah buat pack dinamis ya. Pack dinamis yang kita buat kemarin ya, itu ada nama filenya pack.php ya. Nah, ini yang sudah kita buat pada episode sebelumnya atau pada tutorial sebelumnya. Nah, jadi kita akan coba panggil filenya, file profil, menggunakan link yang akan kita custom sesuai dengan file pack. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya di bagian kondisi ini adalah untuk memanggil value nilai dari link, yaitu pack. Nah, maka di bagian menu itu linknya sekarang tidak lagi profil.php, maka ini jelas-jelas akan berubah. Caranya adalah kalian pahami bahwasanya kita mau panggil ke file index ya. Nah, ini artinya kita mau panggil ke file index. File index itu secara keseluruhan ya. Maka kita akan panggil ke file index tepatnya pada posisi konten. Maka panggil pada file index.php, tanda tanya pack sama dengan profil. Nah, di bagian sini kita paham ya bahwasanya kita mau panggil di index.php ya, kontennya mau kita panggil di index.php. Nah, kalau yang ini pack ini adalah nama dari getnya, get name yang ada di file pack. Nah, ini ya, get name-nya. Nah, ini nama getnya. Jadi harus sesuai dengan link yang ada di sini. Makanya dia bilang tampilkan pada posisi indeks yang mana nilai dari halamannya adalah profil. Nah, nilai halaman dari profil ini get pack, sehingga ini akan diambil nilai yang ini ya, profil. Artinya nilainya adalah profil. Maka profil ini secara proses itu dikirim ke sini
sehingga ini menjadi profil yang dia tangkap, ya. Ini secara proses. Nah, maka variabel pack nilainya itu menyimpan nilai profil, maka sehingga dicocokkan switch variabel pack dengan case-nya profil. Nah, di sini kondisi pack-nya adalah profil, maka secara proses nilai ini juga profil. Nah, kemudian dicocokkan dengan case. Profil sama profil sama nilainya, maka ini yang dia baca. Nah, jadi artinya kondisi itu akan menangkap nilai yang dia panggil dari link, kemudian dicocokkan dengan case. Nah, maka nanti kalau misalkan kalian mau buat link, itu harus disesuaikan dengan nama case, ya. Nah, ini misalkan kita anggap tadi masih kosong, ya. Masih kosong, ya. Tapi karena kita buat link profil, maka ini kita sesuaikan dengan profil. Nah, artinya tolong tangkap nama profil dan sesuaikan dengan case-nya. Kalau sama, nanti tampilkan ini, dia bilang. Atau include atau panggil file profil. Kemana dipanggil? Ke index.php. Nah, seperti itu secara prosesnya, ya. Oke, saya harap teman-teman bisa paham, ya. Jadi ketika di get, nilai get-nya diambil sesuai dengan name-nya, yaitu pack. Jadi kalau saya ganti ini jadi hal, maka di bagian link ini juga harusnya hal atau halaman gitu, ya. Nah, ini kita buat pack, ya. Di sini juga harus pack. Artinya tangkap nilai pack, maka tangkap nilai pack yaitu profil. Kemudian simpan pada variabel, Nah, ini. Kemudian cocokkan dengan case, Kalau cocok gimana? Kalau cocok panggil file profil. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Oke, ini saya kembalikan. Nah, sekarang kita coba. Ketika saya klik profil, maka ini nilai profil, maka dia panggil profil, ya. Kita coba profil. Nah, ini refresh, kita klik profil. Nah, ini sudah berhasil profil tapi tidak tampil. Nah, maka tugas kita adalah mengubah yang ada pada indeks. Kita ubah yang ada pada indeks, tepatnya di posisi konten, karena kemarin belum kita ganti, ya. Nah, ini posisi konten, kita buat PHP. Nah, kalau kemarin kita langsung panggil include sidebar gitu, ya. Jadi nama file yang kita panggil itu kita tuliskan di situ. Kalau ini berbeda karena dia mau dinamis, include-nya itu bisa disesuaikan dengan link yang dia panggil. Maka ini kita tulis eval atau evaluasi nilai string. Kemudian ini saya tulis saja namanya variabel konten, huruf besar semua. Kemudian main, ya. Nah, nilai ini sebenarnya diambil dari konten. Jangan lupa titik koma. Nilai ini diambil dari file pack. Nah, di mana nilainya kita tuliskan di bagian sini. Nanti seluruh include dia masukkan ke ini seluruh, kita buat variabel baru, content main itu menyimpan nilai variabel pack. Nah, jadi variabel pack ini nanti, ya, dia simpan ke sini. Nah, maka ini setiap include-nya kita coba simpan ke dalam pack. Nah, seperti ini, kutip, kemudian kutip, ya. Nah, pack include profil. Oke. Kemudian pack-nya disimpan ke bagian content main. Content main akan mengirim ke bagian tampilan indeks. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, di sini sudah berhasil terpanggil, namun tidak ditemukan variabel konten. Oh, ternyata ada kurang. Di bagian atas kita belum kenalkan atau kita belum panggil file dari pack.php. Jadi harus kita panggil dulu. Ini dari sini, ya. Require itu dia panggil, require once, ya. Panggil setiap satu kali proses. Nah, panggil dulu. Maka otomatis semua data ini masuk ke dalam indeks, ya. Secara proses seperti itu, seluruh file pack akan dia panggil ke dalam indeks.
Nah, sekarang di dalam file index sudah ada variabel konten. Variabel kontennya kita lepas atau kita letakkan di bagian konten, posisi konten, yaitu di index. Nah, di bagian sini. Oke, baik. Jadi setelah membuat meletakkan require once dan memanggil file pack PHP, kemudian kontennya kita letakkan di sini ya. Nah, jadi nanti seluruh isi konten itu akan digantikan oleh konten main. Konten main ini berdasarkan dari file pack yang ini. Nah, konten mainnya itu nilainya adalah variabel pack. Nah, jadi nanti seluruh variabel pack akan masuk ke sini dan mengisi nilai variabel konten main. Nah, sebagai contoh, nilai dari pack itu adalah include profile.php. Nah, sehingga nanti tulisan include profile.php akan dikirim melalui variabel pack dan disimpan kepada variabel content main, sehingga variabel content main-nya ini menggantikan. Nah, ini yang diindeks ya. Oke, nah jadi ini kita buat juga variabel pack sama dengan include, jangan lupa kutip 2. Nah, ini kita buat titik koma juga di dalam ya. Oke ya. Nah, jadi ini sama halnya dengan seperti ini ya teman-teman. Nah ini sama artinya dengan seperti ini ya. Nah, sama artinya dengan include profile .php ya. Ini dihapus saja karena sudah ada di bagian sini ya. Oke, sekarang kita coba jalankan yang error tadi ya. Nah, ini sudah muncul. Kita klik dashboard, kembali ke indeks, ini dalam keadaan kosong. Kemudian kita klik profil, nah muncul profil ya. Oke, kalau kita klik dashboard, dia posisinya di indeks, nah kontennya kosong. Ini adalah bagian default. Artinya kalau tidak diklik menu-menu yang lainnya yang ada indeks di PHP, tanda tanya pack sama dengan nilainya, kalau tidak ada itu maka diambil yang bagian default. Nah, defaultnya kita akan atur ini ya. Di sini sudah dijelaskan default akan memanggil file content.php. Nah, maka kita harus buat isi di dalam file content.php ya. Nah, kemarin kita sudah buat. Nah, ini file kontennya. Nah, isinya masih kosong, makanya di sana tadi kosongnya. Kalau kita coba buat ini halaman konten, maka kalau kita refresh, nah defaultnya akan muncul halaman konten ya. Oke, sebagai contoh saya akan contohkan halaman kontennya kita ambil dari tampilan ya, tampilan yang ada di template ini. Oke, ini kita coba dulu mengambil bagian dari yang lain ya. Kita coba, oke, kita coba ambil card ya. Saya coba ambil card atau utilities, ini colors, ini border. Oke, border. Nah, ini saya coba ambil ini ya. Kita coba buka di bagian file utilities garis border.html. Nah, jadi kalau kalian mau ambil komponen ini bentuk dari bootstrapnya, ini bisa kalian ambil ya. Nah, ini silahkan buka di file utilities border.html, file utilities border.html yang ini. Kemudian cari saja tulisan ini, Ctrl F dan tuliskan. Nah, ini oke, kalian bisa copy satu div, kita copy kemudian pastekan di bagian konten. Oke, kemudian isinya kita ganti H3 welcome
user. Oke, ini sederhana aja kita buat seperti ini. Kemudian paragraf, selamat datang di aplikasi Perpusku. Oke, ini kita buat enter. Aplikasi Perpusku merupakan perpustakaan online yang dapat kalian akses dari manapun. Oke, kalau teman-teman mau menambahkan kalimatnya juga boleh. Oke, ini karena tidak rapi, kalau di Visual Code ada otomatis ya, bisa disimpan terus rapi. Kalau ini saya pakai Sublime, kalian boleh cobakan Ctrl A atau seleksi all, kemudian Ctrl Shift P, kemudian ketikkan reindent lines. Nah, ini muncul seperti ini, enter saja. Oke, sekarang sudah rapi, kita coba simpan. Kemudian kalian refresh di bagian localhost aplikasiku. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Welcome user, selamat datang di aplikasi Perpusku. Aplikasi Perpus dan seterusnya ya. Nah, ini ada yang kurang rapi. Kita coba gunakan, kita coba lihat di bagian index. Nah, ini ada row ya. Nah, jadi pada index ya, itu harusnya terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, itu sudah saya jelaskan bahwasanya di tampilan itu biar lebih rapi harus terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini sudah ada di bagian indeksnya, itu bagian row, berarti ini adalah baris ya. Kelas row itu baris, kolomnya yang tidak ada ya. Maka ini perlu kita hapus saja row-nya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita simpan. Tapi kita pastikan dulu di bagian sini sudah ada baris dan kolom ya. Kalau tidak ada, itu juga agak repot ya. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah rata. Nah, karena di sini sudah menggunakan baris dan kolom itu dari yang di atas. Nah, ini ya, ini ada baris dan ada kolom ya. Jadi dari sini, nah, dari sini earning monthly ini sudah ada baris dan kolomnya. Jadi udah satu baris dan satu kolom. Nah, maka ini dia row, ini baris ya. Nah, ini juga sama kolom. Jadi ada satu baris, 1, 2, 3, 4 kolom ya. Satu baris, 4 kolom. Nah, sampai di sini tutup barisnya ya. Jadi harusnya ini masuk ke dalam baris baru. Tapi di sini kita buat tanpa baris, tapi dia bisa rapi ya. Harusnya kita harus buat baris yang tadi ya. Karena ini merupakan baris baru. Nah, berarti ini yang kurang adalah kolomnya. Kita buat dulu kelas sama dengan call ini MD12. Nah, call MD12 berarti full satu layar. Oke, coba saya refresh. Oke ya. Sekarang full satu layar dan rapi. Artinya sudah masuk ke dalam baris baru dan kolom baru ya. Nah, di sini baris baru, kolom baru. Kemudian kontennya. Nah, gimana kalau misalkan seperti yang tadi? Ini saya hapus. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini mengikut dengan kolom yang lama ya. Container fluid. Maka kalau saya refresh, nah ini tidak ada masalah. Dan tetapi kalau misalkan nanti masuk bentuk kolom, dia susah terbacanya ya. Jadi kalau misalkan kita buat langsung kolom di sini, di bagian konten, nah ini ya. Nah, kalau kita tambahkan di sini bagian konten tanpa baris dan kolom, nanti takutnya tampilan yang lainnya juga akan terpengaruhi ya. Maka sebaiknya membiasakannya harus ada baris dan kolom ya.
Oke, baris dan kolom. Nah, boleh saja misalkan kalian mau buat baris dan kolomnya itu di dalam filenya masing-masing. Ya, jadi nanti setiap file harus ada baris dan kolom. Nah, sebagai contoh, kalian boleh tambahkan baris dan kolomnya di file content. Ketik saja div titik row tab. Nah, ini untuk baris. Penutupnya kita pindahkan ke bawah. Kemudian div titik call. Call-nya misalkan kita mau buat MD 12 ya. Oke, ini kita pindahkan tutupnya ke bawah. Ctrl A, Ctrl CP, reindent. Oke, sekarang sudah lebih rapi. Nah, ini maksudnya agar tujuan kita nanti kalau ada file baru lagi dan terdiri dari beberapa komponen. Nah, kalau ini kan komponen kita cuma card. Ya, yang ini saja. Jadi kita buat cardnya berada dalam baris dan baris kolom 12. Nah, seandainya kita mau buat di dalam kolom tersebut, di dalam baris tersebut, kita mau buat terdiri dari 2 kolom. Nah, jadi nanti kalau kita buat di sini, takutnya dia nggak dinamis. Artinya file yang lain ngikut, gitu ya. Maka ini kalau di sini file tertentu yang memiliki baris dan kolom. Nah, di indeksnya tidak kita buat ya. Nah, jadi nanti setiap file yang dia panggil ke sini tidak terpengaruh dengan baris dan kolomnya. Ya, maka dengan kata lain, seluruh file yang kita buat nantinya harus terdiri dari baris dan kolom. Nah, sebagai contoh tadi terdiri dari baris dan kolom 1 ya. Ada baris, 1 baris, dan ini 1 kolom. Ukuran kolomnya kita buat 12, melebar sampai dengan tampilan template-nya ya. Nah, boleh kita buat lagi, misalkan saya buat berada di dalam 1 baris itu ada kolom lagi. Nah, kita buat kolomnya misalkan MD 4. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan Bootstrap, bahwasanya jumlah kolom itu ada 12 ya, jadi hitungannya dari 1 sampai dengan 12. Nah, totalnya seluruhnya adalah 12. Maka di sini kalau 4, di sini sisanya 6. Ya, 9 ya. Ya, jadi kalau di sini 4, ini 9, oh ini kurang, ini 6. Ini 6. Oh, kok 6. Ini 3 ya, 3 harusnya 3 ya. Oke, sudah 12. Ya, mendadak blank ya. Nah, jadi kalau kalian mau buat lebih dari 1 kolom, maka sesuaikan ukurannya ya. Nah, ini coba saya sembarang aja, kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini ya. Yang pertama kolomnya 9, ini yang kedua 3 ya. Jadi 12. Nah, jadi disesuaikan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau misalkan kita mau buat lebih dari 1 kolom, tetapi baris dan kolomnya kita letak di sini, maka dia tidak lagi dinamis, maka akan statis sesuai dengan tampilan indeks. Nah, tapi kita tidak mau itu, kita buatkan seperti ini ya. Itu tujuannya kenapa dibuat di sini. Nah, jadi nanti dengan catatan kalian setiap membuat file baru, maka harus memanggil baris dan kolom. Oke, saya harap sampai di situ paham ya. Oke, ini saya refresh. Oke, sekarang ini udah muncul. Misal saya klik profil. Nah, ini tampil halaman profil. Ini juga sama. Kita harus buatkan baris dan kolom ya. Nah, ini kita copy saja isi dari konten. Kemudian kita paste ke bagian profil. Nah, tinggal kalian ganti. Misalkan profil. Ya. Nah, ini halaman profil. Oke, jangan lupa disimpan, refresh ya. Nah, sudah muncul profil. Atau kalian mau buat pakai komponen yang lain, boleh saja ya. Oke, misalkan saya ambil dari pack, kemudian ada kita cari dulu ya. Tidak lengkap ya, template-nya kurang lengkap.
tapi tidak apa-apa, kita coba cari yang ada penggunaan profilnya ya. Oke, jadi tidak ada yang bisa dipakai untuk profil, jadi kita sesuaikan aja. Kalau mau pakai card boleh ya. Jadi mungkin kalau di template lain itu ada yang memang khusus untuk tampilan profil. Yang saya kembalikan ke posisi indeks. Nah, sekarang kita coba di bagian pack. Nah, saya mau ketika saya klik profil, maka ini akan berubah jadi profil secara dinamis. Kalau saya klik misalkan ke indeks, ini dashboard secara dinamis ya. Ya, sekarang kita coba ubah. Ini kita coba buang dulu ya. Ini kita tidak pakai dulu. Kemudian di judulnya kita coba tambahkan ya dinamisnya ya. Berarti kita masuk ke bagian pack. Nah, kita masuk ke bagian pack. Di sini kita kasih judul, variabel judul sama dengan, nah, judul yang akan ditampilkan. Kalau profil, judul yang ditampilkan profil. Oke, nah jadi setelah kita buat variabel judul, nilainya profil, maka ini kita kirimkan ke indeks ya. Nah, karena letak tulisan ini itu berada di indeks, maka kita ke indeks, kita cari tulisan dashboard, dashboard ya. Oke, nah ini ya. Nah, sehingga ini yang kita ubah, PHP, kemudian echo dan variabel ya, judul. Nah, jadi variabel judul ini sudah dikirim melalui pack ya. Nah, ini dia ya. Oke, sekarang kita coba refresh. Oke, itu belum, karena defaultnya ya tidak ditemukan variabel judul pada indeks PHP. Nah, karena di sini tidak ada ya, maka kita tambahkan dulu nih, judul sama dengan dashboard ya. Nah, ini tandanya yang default atau yang indeksnya itu pakai dashboard. Kita refresh. Nah, ini dashboard. Kalau yang profilnya profil ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Jadi kalian boleh cobakan ya. Nah, tadi ini profil, saya tambahkan link, kemudian diklik bisa muncul tengah ya. Kontennya juga ubah. Jadi kalian boleh buat misalkan ada kontak, misalkan file yang lain ya, mau dipanggil ke posisi konten dan judulnya juga ikut berubah. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.